Ya, balik lagi di channel saya. Mohon maaf untuk semua karena mungkin saya jarang upload atau tidak upload sama sekali beberapa bulan ini karena mungkin ada kesibukan yang mendadak yang tidak bisa saya tinggalkan ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton atau klik video ini supaya kalian semua diberi atau bukan supaya ya, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan di tengah wabah yang menimpa Indonesia atau bahkan dunia saat ini. Tidak banyak basa-basi, mari kita mulai videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi dari video yang akan saya upload di kemudian hari ya. Untuk itu, mari kita mulai video. Ya, di video kali ini saya akan sedikit membagikan atau membahas tentang pompa akuarium yang nantinya akan digunakan untuk kalian para pecinta ikan bebas, atau sesuai judulnya yang mungkin saya buat, yaitu untuk memunculkan markingnya ya, memunculkan marking hitam itu pada peacock bass ya. Kita awali untuk yang pertama ini, kita mulai dari pompa akuariumnya dulu ya. Pompa akuarium memiliki peran yang sangat penting. Alat ini berfungsi untuk mengalirkan air, mengirim air ke tangki penyaringan atau disebut filter, dan berbagai fungsi lainnya. Dengan adanya pengiriman air ke tangki penyaringan, kotoran dan makanan sisa akan tertinggal di filter dan dihancurkan oleh bakteri. Air di dalam akuarium pun terjaga kebersihannya lebih lama. Dengan adanya aliran air, kadar oksigen juga akan terus terjaga dan tersebar secara merata di dalam akuarium. Oksigen tidak hanya penting untuk ikan, tetapi juga untuk tanaman air serta bakteri yang ada di dalam akuarium. Nah, itu sedikit penjelasan ya tentang pompa akuarium. Jadi usahakan untuk mesin pompa jika kalian memelihara ikan pibas gitu ya, karena pada dasarnya pibas itu ikannya galak, yang bisa dibilang galak gitu ya, tapi sangat manja, sensitif gitu. Yang harus dilakukan adalah sedikit keluar dari kebiasaan. Mungkin kebiasaannya jangan menghitung besar watt pompa berdasarkan ukuran tank ya. Ya, misal idealnya itu ukuran tank 1 meter kali 40 biasanya.
minimal atau bisa dibilang idealnya tuh 25 watt mungkin ya. Nah, yang teman-teman perlu garis bawahi, pompa yang dipakai itu sedikit dinaikkan wattnya tidak masalah. Misal dari 25 watt itu kita pakai 40 watt mungkin ya. Cuma yang jadi PR yaitu filter yang seperti apa yang harus dipakai, filter kah atau talang filter kah gitu ya. Itu balik lagi dari selera masing-masing. Tutorial ini dari segi pandang hobis ya, karena mungkin dari kebanyakan orang sedikit mengeluarkan budget yang lebih gitu. Nah, selanjutnya saya asumsikan hobis mempunyai tank ukuran dengan panjang 1 meter, lebar 50 mungkin ya. Normalnya atau idealnya bisa yang saya sebutkan tadi bisa di 25 watt, dan disarankan untuk dinaikkan pompanya wattnya maksudnya menjadi 40 watt. Kenapa seperti itu? Mungkin tujuannya supaya perputaran air dan kadar oksigen yang dihasilkan akan lebih cepat merata, dibarengi dengan media filter yang disesuaikan dengan banyak ikan yang ada di tank kalian. Disarankan kalau nggak memakai filter eksternal atau sun filter, bisa menggunakan filter belakang, karena pada dasarnya kita bukan hanya mengejar beningnya air, karena air bening belum tentu sehat. Beningnya air itu hanya bonus untuk memanjakan mata kita di saat ikan-ikan kita berenang ke sana kemari mungkin gitu ya. Selain kadar oksigen meningkat, juga suhu air akan stabil karena air cenderung bergerak lebih cepat, tidak diam gitu ya. Diusahakan output air berada di atas permukaan air, sehingga semburan air membentuk arus yang setidaknya bisa memperkaya kadar oksigen terlalu di dalam air. Dan mungkin untuk khusus Vibas ini akan sangat baik atau sangat direkomendasikan. Nah, segitu saja untuk penjelasan yang bisa saya bagikan. Jangan lupa subscribe untuk part yang akan saya bagikan di video berikutnya. Share pada teman atau siapapun yang membutuhkan, dan semoga bermanfaat ya. See you next video.